Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari penampakan di rumah nenek sampai ke penampakan hantu anak kecil. Berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling mengerikan bagian ke-6. Setelah pesan-pesan berikut ini. Kelima, hantu di rumah nenek. Ini ceritanya cukup simpel tapi cukup merinding juga. Jadi ada seorang pria berkebangsaan Kanada yang baru saja pindah ke rumah neneknya yang kebetulan juga baru aja meninggal. Ketika dia sedang tidur nih, dia itu sering terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari ruang tamu. Cuman dia hiraukan karena paling itu tikus, kucing, serangga atau apalah. Pada awal malam sih biasa-biasa aja, tapi malam-malam berikutnya suara-suara aneh ini tuh nggak bisa dihiraukan. Ya udah deh, si pria ini tuh tidur di ruang tamu terus sambil ngelihat suara apa sih sebenarnya yang muncul ketika di malam hari. Sampai akhirnya dia sendiri merinding dan mengambil HP untuk merekam hal mengejutkan yang dia lihat. Gua nggak perlu banyak bercerita karena cuplikan video ini tuh udah cukup menjelaskan apa yang terjadi. Okay, it's like midnight right now. I was sleeping on my couch and I heard a loud bang. I've heard it before, but I didn't know what it was. I just thought it was the dogs on the deck or something. But I think if I sit and wait, you'll see I just seen it. I don't know what it is. I have no idea what it is. Holy shit. Holy shit. Unbelievable. Unbelievable. Oh! Holy shit. What the fuck? Okay. I'm cool. Let me get up and... Ooh, I'm just shaking. Look at my goosebumps. Okay. It's my grandma's old house too. It's old. I remember that light being on. Let's see what this looks like. I don't want to go too close to. That's just creepy. I have no idea. Like, there's nobody in my house right now. Like, nobody. I can hear something in that room. Okay. That's fucking weird. What is that? Somebody's in that room. Whoa. Okay. Look at those goosebumps. I'm gonna go look. What's the worst that's gonna happen? Ooh, it's fucking scary. There's like nobody in here. I'm freaking out, man. This is scary shit. This is really scary shit. I knew I could hear stuff before, but I don't know. It's so weird. Like I could hear it. Oh. I'm going outside. Keempat, wanita di Wisma Tumapel. Ini adalah video penampakan yang gue dapat sendiri ketika gue jalan-jalan ke Wisma Tumapel yang ada di Malang. Waktu itu gue sama Ewing Squad yang ada di Malang mengeksplorasi sebuah rumah angker, sebuah villa, sebuah wisma angker yang letaknya itu di
Tumapel. Di sana ada cerita tentang noni Belanda, pocong, sumur tua, kuburan keramat, dan lain-lain. Pokoknya lengkap banget deh. Nah, pas kita eksplorasi semuanya tuh baik-baik aja, nggak berasa serem apapun. Terus pas uji nyali, pas gue dan Ewing Squad ganti-gantian ditinggal di tempat itu sendirian dalam gelap, itu nggak ada keanehan yang terjadi. Tapi pas videonya diupload, baru deh para penonton melihat ada wajah perempuan di balik jendela. Kasih aku suara-suara atau penampakan kalian. Duluan. Jalan. Oh, ada pintu ditutup. Coba deh nengok. Ini ada kaca juga. Kayak gitu. Dari cuplikan ini, gue menginvestigasi kecil-kecilan dan gue coba naikin deh brightness-nya, kontrasnya, saturation-nya. Pokoknya gue coba sedemikian rupa agar penampakan di jendela ini tuh semakin jelas. Dan inilah hasilnya. Guys, ini jadi adalah file mentah dari penampakan yang ada di menit 23-25 dalam video. So, ini adalah mentahnya banget, benar-benar nggak diedit. Tuh, dan itu kelihatan muka tadi. Nah, so pada menit 23-25 tuh seperti ini. And then kalau kita majuin lagi, maju lagi, senternya gerak di sekeliling jendela. Dan hilang. Boom, hilang. Ini masih mentah ya. Sekarang gue coba atur brightness-nya. Kita coba cek lagi. And boom. Yup, kebentuk kayak muka orang. Anjir. Yup. Nah, kelihatan tuh makin jelas. Menurut kalian nih, apakah ini penampakan atau cuma sekedar pantulan cahaya di jendela? Tulis di kolom komentar ya. Ketiga, Black Eye Children. Sekarang nih ada seorang YouTuber bernama Fantastic Daily yang meneliti berbagai macam hal-hal yang mistis. Pada sesi ini dia meneliti banyak sekali footage video artikel mengenai Black Eye Children. Bagi yang belum tahu Black Eye Children, jadi Black Eye Children itu bisa dibilang kayak hantu anak kecil ya di bagian barat sana. Waktu itu Fantastic Daily ini menemukan bahwa hampir setiap video atau setiap footage yang ada Black Eye Children-nya itu memiliki frekuensi suara yang aneh. Dia beranggapan bahwa frekuensi suara yang aneh ini itu bisa menyebabkan Black Eye Children muncul. Maka dari itu dia melakukan eksperimen. Dia setup laptop yang isinya itu memutar suara frekuensi yang aneh, terus juga menyalakan webcam di laptopnya, lalu mengarahkan laptopnya itu ke tempat yang udah ada suaranya, dengan harapan si Black Eye Children itu muncul. Pada malam pertama tidak ada hal yang aneh. Lalu pada malam kedua, lampu sensor yang ada di terasnya itu mendadak nyala sendiri. Di malam ketiga masih nggak ada hal yang aneh. Di malam keempat juga sama, nggak ada hal aneh yang muncul. Pas di malam kelima, tahu-tahu muncul sesuatu. Seperti yang lo lihat di terasnya ini muncul sosok wanita berambut panjang gitu, tapi badannya transparan dan berdiri selama 1 jam. Gak lama wujud penampakan ini tuh hilang dan si Fantastic Daily itu bercerita bahwa dia kebangun karena ada suara benturan dari terasnya. Dia langsung ke depan sambil bawa handphone, sambil bawa iPhone kameranya, terus dia merekam apa yang dia temukan. Dan ternyata dia tidak menemukan apapun kecuali pintu depan gerbangnya yang terbuka. Sekarang menurut lo, siapa penampakan ini? Apakah ini bocah alay yang iseng masuk ke rumah orang? Atau emang beneran ini adalah penampakan hantu anak kecil? Kedua, hantu Stadion Thomas Argentina. Pada bulan April 2018 kemarin, sebuah cerita mengerikan datang dari security yang bekerja di Stadion Thomas Adolfo Ducco di Argentina. Jadi security ini nih belum lama bekerja di stadion ini. Nah, di beberapa malam terakhir dia sering mendapatkan kejadian aneh terjadi di stadion. Nah, cuman teman kerja atau atasannya tuh gak percaya dengan cerita-cerita anehnya. Alhasil, pas kejadian aneh terjadi lagi, dia langsung mengambil HP dan merekam kejadian anehnya supaya bukti untuk dilaporin ke atasan atau teman kerjanya. Berikut adalah rekamannya sekaligus juga pembahasan sedikit pelan-pelan ya. Bueno, ya son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente, porque esto nunca me pasó. Y nada, lo quería grabar, qué sé yo, estoy podrido, la concha de la lora. Tengo mi linterna, no sé para qué enviar la clase. Dios.
puta que te parió. La puta que te parió. Concha de la lora. La concha de la lora. Pero ¿cómo mierda puede ser que no haya nada? Ay. Ya es la tercera vez. Tercera vez que entro. No hay nada. Dios. Me quiero ir. Quiero ir. Walaupun penampakannya cuma hitam-hitam, buat gue nih ya cukup keren lah, cukup keren, cukup creepy dapatnya. Pertama, penampakan anak kecil. Kali ini ada seorang pria berkebangsaan Meksiko yang mendapatkan penampakan di rumahnya setelah bangun dari koma. Jadi ada seorang pria nih bernama Ortego Beto yang kebetulan sakit terus koma dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Pas dia koma, dia bermimpi bahwa dia bertemu dengan anak kecil dan anak kecilnya ini memberikan boneka. Anak kecilnya itu juga bilang bahwa ambil boneka ini kalau kamu mau sembuh. Di dalam mimpinya Ortega, dia mengambil boneka ini dan gak lama dia bangun. Keluarganya langsung heboh, langsung senang, langsung gembira dan ya udah menyambut kembali kedatangan Ortega. Lalu istrinya cerita nih bahwa suatu hari di rumah sakit ada anak kecil yang ngasih dia boneka dan anak kecil itu bilang ambil boneka ini kalau suami kamu mau sembuh. Si Ortega bingung dong, loh kok bisa mimpi lo dengan apa kejadian di dunia nyata kok sama gitu. Cuman ya udahlah, Ortega membiarkan hal itu semua terjadi dan yang penting dia udah sehat, udah bangun dan everything is fine. Sampai suatu hari ketika Ortega bawa bonekanya itu pulang ke rumah, bonekanya ini mulai bertindak aneh. Jadi dia bercerita nih bahwa boneka ini sering banget berpindah tempat, mendadak jatuh sendiri, dan yang paling parah adalah muncul penampakan anak kecil cewek di sekitaran bonekanya itu. Semua kejadian itu terekam oleh kamera dan terjadi di kamar anaknya, di kamar kedua anaknya yang cowok. Pada cuplikan ini nih dia menjelaskan sedikit mengenai kamar anaknya dan tahu-tahu benda di sekitarannya itu mulai bergerak sendiri. Perhatiin baik-baik ya. Cuarto de los niños, pero de hecho tratamos de captar lo más que se pueda mover, pero al final ahí está el primero, ahí está el primero. No sé qué está pasando, Dios, tratando de separar lo más que se pueda, lo más que se pueda captar. Como les digo, es el cuarto de los muchachos y tengo miedo de que ellos, Dios, tratando de hacer lo más que se pueda. Él se empezó a mover muy leve, no sé qué pasa realmente. Como pueden ver, aquí no hay nadie. A veces estoy solo y se mueven cosas muy fuertes, muy rápidas. Voy a tratar, si pueden ver, absolutamente nadie. Panorámica. Ahí se murió el patín ya. Ahí está. Ahí está. Dios. Ahí se acaba de caer. Gak cuman itu aja, ada yang lebih parah. Jadi Ortega dikasih tahu temannya bahwa untuk membersihkan hantu anak kecil ini dia harus membakar dupa dan membantu anak kecil ini untuk tenang, untuk damai supaya bisa, supaya arwahnya tenang damai gitu. Dia harus berdialog dengan si anak kecil ini. Jadi ya udah, si Ortega malah nurut. Cuman hasilnya adalah si anak kecil ini malah makin menjadi-jadi. Yo me llamo Jorge, esta es mi casa. Eres la niña que me dio el peluche en el hospital. ¿Estás aquí conmigo? Eres la niña, esa niña hermosa que viene en sueño, que me dio el peluche para que yo me curara. Dios santo. Ay, Dios dijo hola. Yo no queremos hacerte daño. Eres esa niña, niña hermosa que me dio el peluche. ¿Estás aquí con nosotros, conmigo? Dios santo, no. Klimaksnya adalah pas lagi Ortega udah mulai panik nih,
tahu-tahu muncul bayangan hitam aneh duduk di atas kasur. Mampus nih. Estás perdida, ocupas algo, necesitas algo. Dime, si yo puedo ayudarte, con gusto lo haré. Ocupas algo. ¿Necesitas algo? Mamá, dijo su mamá. Dice el hijo. Sí, te escuché. Te escuché que ocupabas a tu mamá. No sé en qué más, no sé cómo ayudarte. Hay alguien que viene conmigo que te va a poder ayudar. Voy a cerrar la puerta para venir con esta persona, para tratar de ayudarte. ¿Ok? Dios, ¿cómo pudieron oír? Así está aquí la niña. Es una niña chiquita. Tratando. No sé, tengo miedo. La verdad. Tratando lo suficiente. Dios. Los ciencianos me dijeron que pudiera invocar. Voy a abrir la puerta. No te voy a hacer daño. No quiero que me hagas daño. Oye, ¿quieres a tu mami? Trataremos de hacer lo posible, ¿ok? A ver, se cayeron las cosas. Vamos a tratar de... Si tú eres la... Dios santo. Dios santo. Dios. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Satu hal yang menjadi favorit gue adalah pas video nomor 2 tuh si security yang ngambil kayu langsung mau masuk ke dalam ruangan locker yang dihantuin. Karena dengan memegang kayu, lo yang tadinya pengen kabur sekarang jadi pengen ngelawan, dan akhirnya tuh mendadak mau nggak mau lo harus berani. Lebih bagus lagi kalau lo megang kayu dan juga megang HP. Jadi lo bisa ada kayak semacam jaminan bahwa ini loh bukti kalau gue sedang terancam, ini loh bukti bahwa gue sedang melindungi diri. Dan kalau emang itu benar hantu, gebukin aja, beneran deh, serius, gebukin aja itu hantu. Karena setahu gue ya gak ada undang-undang, gak ada peraturan di negara ini yang bakalan menjebloskan lo ke penjara gara-gara lo gebukin pocong. Gak ada, men. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Weng HD, karena setiap malam Jumat, walaupun itu puasa, gue akan tetap mengupload video malam Jumat. So, subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terakhir, nama gue Weng, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good day.